diskusi yang sangat Tapi mendalam. asalkan memang ya urutannya ya datang bisa tuh. Harus ada niat waktunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita pemirsa IAS Media sekalian dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membahas tuntas tentang Nuzulul Quran atau sejarah tentang Nuzulul Quran itu. Dan kita ditemani oleh pakar dalam kajian Islam yaitu Ustadz Soleh Romli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Sudah lama kita nggak bertemu Ustadz. Iya. Nah, kita sekarang pada malam hari ini kita akan membahas tuntas tentang Nuzulul Quran Ustadz. Iya. Nuzulul Quran atau sejarah tentang Nuzulul Quran itu seperti apa Ustadz? Iya, terima kasih Mas Ali yang sudah menemani saya dalam kajian Islam melalui IAS Media Sitokiri. Para sahabat IAS Media Sitokiri dimanapun saudara berada, berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu tentang Nuzulul Quran. Quran adalah merupakan kitab suci yang merupakan mukjizat, dan ini merupakan tinggalan yang sangat istimewa, yaitu dua pegangan Al-Quran dan hadis dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam ini juga wajib memahami bagaimana sebetulnya Al-Quran yang merupakan mukjizat. Al-Quran itu adalah, kalau kita teliti dari sejarah seperti yang diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa ada istilah Quran Qadim, ada istilah Quran Hadis. Kalau Quran Qadim itu kalamullah alladzi laisa biharfin wala sautin, yaitu kalamullah alladzi fi dzatillahi ta'ala. Ini tidak berhuruf dan tidak bersuara ya. Jadi kita wajib beriman kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam ya. Kemudian Quran Qadim itu kemudian sejarahnya adalah turun dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dari Allah ke Lauh Mahfuz. Disitulah kemudian di Lauh Mahfuz itu Quran baru oleh Allah dibentuk huruf per huruf ya. Ini yang disebutkan dengan Nuzulul Quran yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz itu ya, dalam kitab dikatakan la yu'rafu waktuhu wala kaifiyatuhu. Jadi tidak diketahui kapan waktunya dan bagaimana cara turunnya. Ini tanpa melalui malaikat ya. Kemudian dari Lauh Mahfuz itu dari Lauh Mahfuz itu kemudian turun yang kedua ya, turun yang kedua ini adalah bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama ya. Di situ langsung diterimakan oleh malaikat Jibril, diterimakan kepada malaikat yang disebut dengan As-Safaratul Kiram ya. Ini terjadi juga di bulan Ramadan. Dari kemudian ada istilah turun yang ketiga dari Baitul Izzah ya, kemudian turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga melalui malaikat Jibril.
di mana awal turun dari ayat ini dari Baitul Izzah ke Rasulullah yang berangsur 23 tahun ya, ini yang berangsur. Jadi yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz itu jumlatan wahidah, sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini juga jumlatan wahidah, satu kaligus. Nah, baru yang ketiga ini turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah, ini yang berangsur selama 23 tahun. Nuzul yang pertama tanpa melalui siapapun, langsung ditangani Allah. Nuzul yang kedua dari Baitul Izzah, dari mana? Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ini baru malaikat Jibril. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah juga melalui malaikat Jibril, dan sama-sama bertepatan awal turunnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah juga bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Nah, inilah sejarah tentang turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam tafsir dikatakan bahwa Quran itu di Lauh Mahfuz itu dibentuk oleh Allah huruf per huruf ya. Nah, dalam tafsir Sawi disebutkan jumlahnya huruf Al-Quran itu adalah 1.025.000 huruf. Per hurufnya Al-Quran di Lauh Mahfuz itu besarnya sama dengan Gunung Qaf. Gunung Qaf itu gunung gaib yang mengelilingi bulatnya bumi. Nah, dikatakan dalam tafsir begitu besar satu persatunya hurufnya Al-Quran di Lauh Mahfuz, itu besarnya huruf menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran ini adalah satu persatu huruf itu memiliki makna yang sangat luas. Satu persatu. Satu persatu. Jadi ada rahasia. Jadi walaupun kalimat-kalimat Al-Quran itu banyak yang sama, ya misalnya lafadz al-yauma misalnya berapa kali dalam Al-Quran itu beda-beda rahasia, alifnya berbeda, lamnya berbeda ya. Nah, ini adalah satu persatu itu menunjukkan makna yang sangat luas ya. Nah, kemudian dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, baru di Baitul Izzah itu Al-Quran itu disusun seperti yang ada ini. Nah, disusun sesuai dengan apa yang merupakan tauqifiyah, jadi ajaran dari Rasulullah. Oleh karena itu penempatan surat ataupun penempatan ayat ini kan tidak, dalam penulisannya kan tidak disesuaikan dengan urutan turunnya ya. Kenapa kok bukan Iqra diletakkan di depan ya? Kenapa al-yauma akmaltu lakum dinakum tidak diletakkan di belakang? Ya, ini tauqifiyah dari Rasulullah, dan ini cocok dengan apa yang tersusun ada di Baitul Izzah ya. Jadi kalau kita bicara tentang nuzulul Quran yang kita peringati ya, kalau kita memperingati nuzulul Quran yang pertama tidak bisa, karena langsung ditangani Allah dan disebutkan tanpa pelantaran. Iya, tanpa pelantaran, la yu'rafu waqtuhu wala kaifiyatuhu, kapan dan bagaimana caranya ini tidak diketahui. Nah, kalau kita memperingati yang kedua bisa ya, di bulan Ramadan, tapi tidak di situ ada beberapa riwayat ya tanggal berapanya ya. Tetapi sebagian pendapat mengatakan 17 Ramadan itu, ada yang mengatakan itu juga bertepatan dengan awal turun pertama kalinya ayat ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah bertepatan pada 17 Ramadan. Walaupun juga ada pendapat
yang lain ya. Jadi Ramadannya ini cocok dengan nuzul yang kedua dan yang ketiga ya. Tapi kalau 17 Ramadannya sebagian pendapat mengatakan ini adalah awal nuzul dari ayat Al-Qur'an ya. Tentang itu yang barusan jenengan sampaikan tentang peringatan itu, masyarakat kita itu kalau sudah memasuki tanggal 17 itu kan memperingati. Iya. Apakah itu ada dalil atau dasar, ataukah kita itu dianjurkan untuk memperingati adanya nuzulul Quran? Iya. Itu bagaimana? Sebetulnya kalau anjuran tidak kita temukan ya, jadi perintah peringatilah nuzulul Quran ya tidak kita temukan, tetapi manfaatnya sangat besar. Jadi itu adalah pendidikan ya kepada masyarakat yang terutama yang beragama Islam ya, bagaimana agar bisa memahami tentang Al-Quran. Dan ini adalah awal dari pelajaran bagaimana sebetulnya Al-Quran. Dengan nuzulul Quran ya, peringatan kita kemas dalam bentuk peringatan. Ini kan isinya kan tidak semata-mata ada nuzulul Quran kan tidak, tetapi nanti para para dai ya itu kan akan menyampaikan tentang fadilah-fadilah sejarah-sejarah ya, juga. Di samping sejarah bagaimana fadilah tentang Al-Quran, bagaimana tentang keistimewaan Al-Quran ya, dan ini nanti akan disampaikan di dalam peringatan itu ya, seperti misalnya ya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Kita wajib beriman pada isi Al-Quran, tidak boleh mengingkari sedikit pun kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana keistimewaan membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis mengatakan man syaghalahu Al-Quran ya, barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, dari sibuknya baca Al-Quran dia sibuk an dzikri wa mas'alati ya, dia tidak berzikir yang lain, tidak berdoa minta apa-apa, tapi apa kata Allah, a'taituhu afdolama u'ti as-sa'ilin ya. Jadi dengan sibuk baca Al-Quran, tidak usah zikir, tidak usah doa, tidak usah minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk baca Al-Quran itu akan memberikan pemberian yang lebih utama daripada yang diberikan pada orang yang minta-minta. Ya, ini luar biasa istimewanya ya, keistimewaan Al-Quran. Ya, ini jadi nuzulul Quran itu sangat bermanfaat. Nanti akan disampaikan beberapa hal ya, bahkan akan berkembang bagaimana cara kita memahami Al-Quran, bagaimana memadukan Quran dengan hadis ya, sampai pada hukum-hukum syariat yang lainnya. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk sahabat IAS Media sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah selesai ngobrol atau membahas tentang nuzulul Quran atau sejarah tentang nuzulul Quran itu sendiri dan juga peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.